jumpa lagi dengan saya di Nadi YouTube. Nah, kali ini saya ajak lagi kedatangan tamu, Al Fauzi. Say hello dulu. Halo teman. Is, sok cool loh. Jadi di sini guys, saya dan teman saya ini akan membahas mengenai apa saja yang ditanyakan saat sidang di skripsi tentunya ya teman-teman. Oke, untuk Al Fauzi dulu, pertanyaan umum pas sidang itu apa? Ya untuk pertanyaan umum Menurut sih, kamu? yang pertama ya mas. Yang pertama itu biasanya yang ditanyakan dosen itu mengapa kita mengambil judul penelitian itu, seperti itu. Tuh umum banget itu. Pasti ada, catat teman-teman. Mengapa kita mengambil judul penelitian itu? Alasannya itu apa? Nah, untuk selanjutnya? Nah kemudian untuk selanjutnya sih tentang materi kita yang misal kita mengambil judul yang judulnya kan merokok. Mengapa mengambil skip? Oke, lanjut. Kok dipotong? Iya, santai. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan umumnya. Saya mau pertanyaan sih ngomong. Oke, untuk selanjutnya yang pasti itu di mana kita melakukan penelitian. Nah, untuk di mana itu, langkah-langkahnya itu kayak apa sih kita melakukan penelitian? Misalnya, tadi yang dibahas di konten sebelumnya itu, nanti bisa cek di atas ini. Fauzi mengambil di komunitas. Nah, langkah dia mengambil data itu kayak apa? Kita diminta untuk menjelaskan. Oke. Dan untuk lagi, setiap pemilihan responden itu ada inklusi dan inklusinya ya? Ya. Untuk penelitian itu ada yang menggunakan, ada yang enggak. Untuk inklusi itu apa? Untuk inklusi itu kriteria yang masuk ke Target kita. Target kita. Kemudian untuk yang eksklusi itu yang tidak masuk dalam target kita. Jadi seperti pada saat pada saat gini, misalnya saya ambil judul di penelitian saya. Judul penelitian saya itu analisis faktor yang mempengaruhi depresi pada narapidana. Nah, iya. Nah, itu. Untuk judul saya itu analisis yang mempengaruhi depresi pada narapidana. Untuk inklusi saya itu napi yang di usianya di atas 17 tahun. 17 tahun. Kenapa? Karena saya itu fokusnya di dewasa itu. Nah, untuk inklusinya juga napi yang ada di itu kan untuk judul saya napi yang berstatus sebagai napi atau narapidana. Beda lagi ya teman-teman kalau napi dan tahanan. Soalnya di tempat penelitian saya itu juga ada tahanan. Jadi untuk yang tidak napi itu tidak ikut atau tidak masuk ke kriteria saya gitu teman-teman. Kalau untuk eksklusi itu yang masuk tapi ada kendala dia tidak bisa masuk. Misalnya napi itu statusnya udah napi, usianya udah di atas 17 tahun, tapi pada saat itu dia mengalami sakit. Nah, jadi untuk inklusi saya itu napi yang sedang mengalami sakit atau tidak punya kekuatan atau lemas. Nah, itu gitu teman-teman. Mau tanya lagi untuk judul apa? Pertanyaan apa saja yang muncul? pertanyaan yang muncul yang umum aja. Umum aja. Iya, yang pasti itu muncul. Dari akan lupa soalnya. Nah, untuk yang muncul itu biasanya di bab 3. Bab 3 itu seperti Bab 3 isinya apa, Mas? Isinya ya Tentang apa? tentang kuesioner seperti itu ya kayaknya Mas ya. Bab 3 itu tentang metodologi penelitian. Iya, itu Jadi untuk bab 1 ya teman-teman, itu adalah landasan latar belakangnya. Bab 2 itu tinjuannya semua. Untuk bab 3 metodologi penelitiannya. Jadi penelitian apa yang kedepannya akan peneliti lakukan gitu. Nah, isinya di bab 3 juga ada inklusi tadi, eksklusi, apalagi? Kemudian analisa datanya itu Mas. Ya. Seperti apa itu? Saya lupa. Analisa bivariat, univariat, sampel, populasi. Nah, itu
Mungkin Oh, ada lagi Mas. apa? Oke, ini nyantol ini, lagi nyantol ini. Daftar pusaka. Kalau itu juga pasti teman-teman. Bah. Ya, gak bercanda ya, soalnya agak lupa soalnya saya juga. Mungkin ada lagi yang umum wajib ditanyakan. Dan yang umum yang wajib ditanyakan ya juga tipe-tipe huruf itu. Ya untuk ya serius. Ya, yang ditanyakan itu seperti kuesioner. Kuesioner itu bila kita menggunakan, Jelaskan dulu Mas. Oh, Mungkin iya. belum paham adik-adik atau teman-teman yang belum. Kuesioner itu apa? nah kuesioner itu alat apa tadi? Alat penelitian Oh, yang kita gunakan untuk mengetahui atau mengukur skalanya yang kita tuju itu. iya. Balik nih. Alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan data. Ya. Eh, Ya, kuesioner itu sebagai alat untuk seperti apa ya? Penunjang kita mengambil data kita selanjutnya. Untuk pertanyaan yang umum lagi itu kebanyakan kayak gini sih teman-teman. Di bab 3 untuk yang sidang pengolahan data. Pengolahan data ada 2 ya Mas? Iya, Mas. Apa aja? Ada 2 Mas. Itu pengolahan datanya itu ada univariat dan bivariat. Untuk yang uni itu yang gimana? Untuk yang uni, ya. Untuk yang uni itu gini teman-teman. Kita misalnya kita hanya mengetahui itu satu tujuan. Uni itu kita misalnya tingkat depresi. Kita hanya mengetahui di NAPI itu tingkatnya itu apa aja, tinggi, sedang. Nah, kalau udah B itu kita korelasikan atau kita silangkan atau kita hubungkan dengan variabel satunya. Nanti hasilnya akan ketemu ada hubungan atau tidak, ada apa lagi? Berhubungan atau tidak, kemudian tidak berhubungan atau tidak, Ada pengaruh atau pengaruh atau tidak. Ya, seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman, agak linglung saya soalnya. apa lagi ya? Kuesioner itu udah baku atau belum? Good. Udah baku atau belum? Kalau belum baku gimana? Nah, kalau belum baku ya kita uji validitas. Mohon dijelaskan uji validitas itu gimana, Mas? Oke. Untuk yang namanya alat penelitian itu wajib baku atau belum. Jadi buat teman-teman tipsnya, kalau mau ambil penelitian itu menggunakan yang sudah baku. Kenapa? Kalau tidak, nanti akan ada tugas tambahan lagi buat temen itu, buat Anda itu menjadi melakukan uji validitas. Jika udah baku, kalian tinggal pakai aja. Kalau enggak, kalian bisa adopt atau adopsi. Misalnya, saya adopt di salah satu mahasiswa di Malang, itu dia dulunya melakukan uji validitas. Nah, di situ saya adopt, saya izin, jadi saya udah bebas menggunakan itu. Kalau belum baku sih, agak kasihan teman-teman. Nunggu waktu, butuh waktu yang tambahan juga ya. Mungkin ada lagi? Oh iya, di bab 2 biasanya kita suruh menjelaskan kerangka teori. Saya kemarin untuk kerangka teori itu gimana ya, Mas? Diputar-putar terus sama dosen. Saya juga nggak tahu soalnya. Kalau untuk kerangka teori itu saya baru nemu kemarin. Saya baru baca-baca di bab 2, kemudian Mas, baca-baca di ambil skripsi di skripsi yang sama judulnya tapi yang kakak tingkat saya, kemudian skripsi orang lain itu biasanya ambil di bab 2. Apa yang ya, lanjut. Bab 2. Nah, jadi ini saya akan nunjukin yang namanya Kerangka teori. Nah, judulnya itu kayak gini teman-teman, kayak tabel. Tapi ini wajib atau melingkupi apa yang kita teliti. Ini hasil pas saya sidang proposal dulu. Itu ada lagi? Cukup sih, Mas. Cukup. Ada sih, saya lupa tapi saya. Ingat, nanti kita bahas di selanjutnya aja ya. Oke, bisa ditutup. Cara pengambilan data. Hah? Cara
juga datang. Apa sih? Tutup Mas. Oke, terima kasih. Ya, soalnya agak lupa ya Mas, saya bisa dijelaskan kembali tadi. Cukup sekian dari pertanyaan Mas Yudi ke saya. Terima kasih Mas. Oke, selanjutnya kita jumpa lagi di Nadi YouTube. See you.